Semoga dosa-dosa kakak saya yang sudah meninggal kakak saya itu sebelum meninggal masuk Islam. Kakaknya ini perempuan? Kakak perempuan saya itu, saya kan punya buku dibelikan teman, buku tuntunan sholat. Terus saya juga didampingi teman itu beli ruko gitu ya, itu dibakar itu. Jadi ruko yang saya pakai tadi sholat itu dituarik, itu saya seperti dicekek itu sama kakak perempuan saya, itu dibakar sama buku tuntunan sholat. Ya kalau ditempeleng itu sudah biasa. Jadi saya kalau karena sering itu, jadi kalau saya sholat itu pergi ke rumah teman saya, jadi jalan sekitar 500 meter ke rumah teman saya. Karena kalau di rumah ya diajar saya. Jadi kakak pertama saya itu setelah mengetahui saya belajar agama Islam, tempeleng saya sampai pingsan, itu ditolong oleh tetangga itu. Kalau tidak salah saya masih sekolah di kelas 2 sekolah guru, saya dulu SPG ya, SPG kelas 2 itu sering saya tempeleng. Karena saya setelah saya yakin mau masuk agama Islam, saya banyak membaca sama belajar sholat dan sebagainya, karena didampingi oleh guru agama Islam saya tadi itu. Jadi kalau ketahuan saya belajar di dalam kamar, itu kamar saya didobrak. Lelang dakwah, lukisan Old Golden Rose, karya Mary Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pengeboran air sumur Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang, sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf. Dana yang dibutuhkan untuk pengeboran sekitar 150 juta rupiah, karena lokasi berada di atas bukit dan menembus kedalaman batu keras di atas 100 meter. Selama air mengalir, maka insya Allah pahala akan mengalir juga untuk Bapak Ibu semuanya. Lukisan Old Golden Rose ini dilelang dengan harga Rp8.500.000 saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya biasa dipanggil Bu Naning. Ini suami saya, Pak Tarto. Kami tinggal di Kota Pasuruan. Saya sekarang seorang guru di Kota Pasuruan. Alhamdulillah. Sebetulnya saya bukan asli dari Pasuruan, tapi saya asli dari kota Mojokerto. Mulai awal tahun 87 saya hijrah karena mengikuti suami ke kota Pasuruan ini. Alhamdulillah saya tinggal di Pasuruan ini banyak hal ilmu untuk memperdalam agama dan sebagainya, sehingga lebih memantapkan saya setelah saya masuk agama Islam. Yang selama ini saya belajar agama Islam itu secara otodidak, jadi dari membaca buku, dari mendengarkan cerita teman itu. Tapi di Pasuruan ini alhamdulillah banyak sekali yang membantu saya untuk memantapkan apa yang sudah saya pilih. Saya kenal sama ibu itu waktu saya masih sekolah di Mojokerto. Saya kenal sama ibu itu waktu saya masih sekolah di Mojokerto. Saya kenal sama ibu itu waktu saya masih sekolah di Mojokerto. Saya kenal sama ibu itu waktu saya masih sekolah di Mojokerto. Saya kenal sama ibu itu waktu saya masih sekolah di Mojokerto. Saya kenal sama ibu itu waktu saya masih sekolah di Mojokerto. Saya kenal sama ibu itu waktu saya masih sekolah di Mojokerto. Saya kenal sama ibu itu waktu saya masih sekolah di Mojokerto. Saya kenal sama ibu itu waktu saya masih sekolah di Mojokerto. Saya kenal sama ibu itu waktu saya masih sekolah di Mojokerto. Saya kenal sama ibu itu waktu saya masih sekolah di Mojokerto. Saya kenal sama ibu itu waktu saya masih sekolah di Mojokerto. Saya kenal sama ibu itu waktu saya masih sekolah di Mojokerto. Saya kenal sama ibu itu waktu saya masih sekolah di Mojokerto. Saya kenal sama ibu itu waktu saya masih sekolah di Mojokerto. Saya kenal sama ibu itu waktu saya masih sekolah di Mojokerto. Saya kenal sama ibu itu waktu saya
Jadi ya masih SMA lah kita kenal itu. Ya kalau masalah untuk dia mualaf itu nggak tahu saya sih. Ya cuma waktu saya nikah sama beliaunya ini ya beliaunya sudah masuk Islam. Ya enggak lah Mas, ya namanya gimana ya, justru kalau beliaunya mungkin non muslim mungkin nggak ketemu sama saya. Mungkin nggak ketemu sama saya. Jadi ini ini memantapkan hati dengan saya itu setelah saya masuk Islam. Jadi tidak ada sangkut pautnya saya masuk Islam dengan Bapak. Jadi karena itu mungkin salah paham waktu itu keluarga, ya dikira karena Bapak saya masuk Islam, jadi tidak ada sangkut pautnya. Jadi saya masuk Islam itu murni karena saya sendiri mendengar hal-hal yang baik tentang Islam. Jadi waktu itu saya Kristen murni, keluarga saya juga Kristen di GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan. Jadi saya masuk Islam itu justru karena saya diajak teman saya ke gereja. Saya tidak pernah ke gereja itu. Jadi saya ke gereja Pentakosta, diajak teman saya memang dari gereja itu untuk ada ceramah agama. Nah, ceramahnya dari Belanda waktu itu, saya lupa namanya. Jadi dari situ saya mendengar ceramah itu bahwa setelah Isa itu akan lahir seorang nabi yang namanya Ahmad. Word Ahmad in original text of the Bible. Ada nama Ahmad di dalam Bible. Nah dari situ itu dalam hati saya, loh, kalau setelah Isa ada nabi lagi berarti Isa ini bukan nabi yang terakhir gitu. Dijelaskan dengan jelas, nabi pertama, dua, tiga, runtutannya yang ada di Alkitab itu sama persis waktu saya pelajari itu. Jadi disampaikan itu, saya mencari gitu. Jadi malah ini tidak tahu, sudah jauh hari setelah saya masuk Islam baru tahu. Iya, jadi waktu itu saya kan ke gereja itu, kalau dulu itu pada waktu kegiatan pembelajaran agama Islam, anak-anak yang beragama Kristen otomatis keluar, tidak mengikuti. Jadi pada jam itu waktu saya mengikuti, saya kembali lagi ke sekolah, saya tanya ke teman saya, nabimu siapa? Nabimu siapa? Banyak teman, tidak hanya satu teman saya tanya. Terus dijawab teman saya, nabiku Muhammad. Muhammad itu siapa? Saya, apa ndak keliru namanya Ahmad? Saya tanya gitu. Teman saya, kebetulan teman saya itu memahami, akhirnya saya malah diberi cerita bahwa Ahmad itu Nabi Muhammad, pada waktu lahir ada namanya Ahmad dan sebagainya. Tapi saya tidak percaya begitu saja, saya masih mencari. Jadi pada waktu itu mungkin sudah jalan saya masuk Islam, Allah membimbing saya
saya punya keinginan menghadap kepada guru agama Islam waktu itu. Saya minta izin untuk mengikuti kegiatan pembelajaran agama Islam. Jadi dari situ guru saya ini malah saya sering dipanggil, suruh ke rumahnya. Jadi kalau ke rumahnya saya banyak bertanya. Itu jadi kalau ada kegiatan agama Islam itu ada Bapak Pendeta yang datang ke sekolah juga untuk kegiatan. Saya malah tidak mengikuti kegiatan pembelajaran agama Kristen, saya mengikuti kegiatan pembelajaran agama Islam. Dari situ saya belajar dari guru saya agama Islam itu. Dan saya juga banyak belajar dari buku-buku. Ada teman yang memberi buku tentang perdebatan agama dan sebagainya. Saya buka Alkitab, bahwa misalnya saya dulu kan apapun saya makan, ya kan, makan babi sudah pernah, makan daging anjing sudah pernah, itu sudah saya sudah saya lalui semuanya. Di dalam pembelajaran agama Islam itu nggak boleh. Saya dikasih tahu, lu di Alkitabmu itu juga ada. Tapi saya pada waktu di gereja kan tidak pernah dikasih ayat itu. Saya mencari, justru saya mencari itu, saya membuka Alkitab. Di situ bahwa makan ini tidak boleh, minum minuman tidak boleh, ya, di makan babi itu nggak boleh gini-gini. Setelah itu berarti tapi ada ayat juga yang memperbolehkan. Jadi ada ayat yang simpang siur, ya, itu. Terus saya juga menemukan ayat bahwa Yesus itu mengatakan bahwa aku ini diutus oleh Bapakku, kan begitu. Berarti kalau saya juga sudah belajar sedikit agama Islam bahwa Muhammad itu juga utusan Allah. Berarti kan sama-sama utusan, berarti bukan Tuhan itu. Dari situ saya bergejolak hati saya itu. Dan di situ kan juga berdoalah kepada Bapakku. Berarti berdoalah kepada Bapakku kan berdoa kepada Tuhan. Waktu Tuhan Yesus berdoa di Gunung Sinai itu berarti kan memintakan umatnya, ya. Berarti bukan Yesusnya yang Tuhan itu. Jadi saya akhirnya meyakini bahwa Isa itu sebagai nabi. Dan di situ saya juga membaca di situ, kalau aku tidak pergi, ada kalimat itu di Alkitab, maka dia tidak akan datang. Maksudnya kan Muhammad itu. Saya yakini itu. Saya kurang tahu masalah itu, kurang tahu. Enggak. Jadi saya hanya dikasih lembaran sebetulnya di situ. Tapi saya sempat bertanya kepada ayah saya. Ayah saya kebetulan waktu itu juga sudah masuk Islam. Dulu ayah saya Islam, terus masuk Kristen karena menikah dengan ibu saya. Lalu masuk Islam lagi ayah saya. Saya bertanya, Bapak, benarkah ini? Oh iya, dijawab iya sama. Di mana? Di Perjanjian Lama. Nah, Alkitab itu kan ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Itu ada di sini. Saya baca Alkitab saya waktu itu ada. Sekarang saya cari Alkitabnya itu di mana. Waktu saya pindah rumah itu di mana? Karena saya ingin menunjukkan kepada anak-anak saya bahwa keyakinan saya ini ada dasarnya gitu. Jadi ada di situ runtutannya itu. Bapak, apa yang diketahui oleh Bapak terkait Bunda Naning dari keluarganya atau bagaimana ibunya atau? Oh iya. Semua. Kalau
saya ketahui dari keluarganya ibu ini semuanya dari Nasrani, mulai dari kakeknya ya. Jadi memang semua keluarga. Semuanya dia itu rumahnya mana? Mojowarno ya? Iya. Di Bareng, Mojowarno. Jadi keluarga besarnya itu dari sana, dari Nasrani semua masih. Itu aja yang saya ketahui sih. Ya memang keluarga apa ya istilahnya kalau banyak misionaris lah, keluarga misionaris. Itu aja yang saya ketahui. Jadi memang ibu saya itu penyebar Injil. Penyebar Injil dan pelayan. Iya. Masih pendeta banyak, keluarga saya yang jadi pendeta banyak. Jadi masih, tapi alhamdulillah saya menunjukkan pada keluarga saya. Waktu itu saya juga tidak diterima oleh keluarga, bahwa semua keluarga saya mengatakan saya itu murtad. Jadi perjuangan masuk ke Islam ini tidak serta-merta itu jadi saya disiksa. Jadi kakak pertama saya itu setelah mengetahui saya belajar agama Islam, tempeleng saya sampai pingsan, itu ditolong oleh tetangga itu. Kalau tidak salah saya masih sekolah di kelas 2 sekolah guru, saya dulu SPG ya, SPG kelas 2 itu sering saya tempeleng, karena saya setelah saya yakin mau masuk agama Islam, saya banyak membaca sama belajar sholat dan sebagainya, karena didampingi oleh guru agama Islam saya tadi itu. Jadi kalau ketahuan saya belajar di dalam kamar, itu kamar saya didobrak. Jadi saya pakai ruko. Kalau dulu itu setahu saya nggak ada ruko putus ini ya, ruko. Jadi ditarik ini dari ini ke belakang itu sampai pingsan saya, ditarik sama kakak saya. Kakak masih ada sekarang? Masih. Oh, masih hidup? Masih, semua keluarga masih hidup. Masih, keluarga saya masih semua. Dan setelah ketahuan kakak saya, ya alhamdulillah, semoga dosa-dosa kakak saya yang sudah meninggal. Kakak saya itu sebelum meninggal masuk Islam. Kakaknya ini perempuan. Kakak perempuan saya itu, saya kan punya buku dibelikan teman, buku tuntunan sholat. Terus saya juga didampingi teman itu beli ruko gitu ya, itu dibakar itu. Jadi ruko yang saya pakai tadi sholat itu dituarik, itu saya seperti dicekek itu sama kakak perempuan saya, itu dibakar sama buku tuntunan sholat. Tapi alhamdulillah kakak saya yang itu masuk Islam sebelum meninggal. Iya. Ya kalau ditempeleng itu sudah biasa, Mas. Jadi saya karena sering itu, jadi kalau saya sholat itu pergi ke rumah teman saya, jadi jalan sekitar 500 meter ke rumah teman saya, karena kalau di rumah ya diajar saya. Ya waktu itu belum menikah sama Pak Tarto, karena masih sekolah ya. Setelah lulus sekolah, saya sudah dekat sama Pak Tarto, saya cerita. Jadi yang melindungi saya lepas dari kakak saya itu Pak Tarto, karena dihadapi kakak saya itu. Ya waktu itu ya, kalau ada apa-apanya saya, Pak Tarto yang ini. Itu. Waktu masuk Islamnya juga izin sama Bapak. Saya sebelum masuk Islam, saya bilang ke Bapak, saya izin Pak, saya mau masuk Islam karena Pak guru saya ini tidak mau
kalau tidak ada surat pernyataan dari orang tua, karena masih sekolah. Bapak saya juga ndak jawab, juga ndak bilang nggak boleh, juga ndak bilang boleh. Karena sudah 1 minggu saya minta bapak surat untuk mengizinkan saya masuk Islam, nggak ada. Akhirnya saya membuat surat pernyataan sendiri bahwa saya masuk Islam atas kemauan saya sendiri dan sebagainya. Untuk keamanan waktu itu, karena keluarga saya semua Nasrani, jadi saya masuk Islam itu di sekolah. Jadi di sekolah itu setiap hari Jumat itu ada sholat Jumat bersama siswa. Jadi setelah itu saya masuk Islam, didampingi guru-guru semua dan teman-teman yang Islam itu. Ya, semua mungkin terkejut sampai detik saya masuk Islam itu saya masih aktif di gereja. Terakhir itu saya besok saya masuk Islam membaca syahadat, saya masih ke gereja. Saya masih memuji nama Tuhan misalnya, tapi dalam hati saya kan lagunya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namaku, tapi di hati itu bukan Yesus yang memanggil saya masuk Islam. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, itu. Tapi di hati saya itu, dengarkan saya ini dipanggil untuk masuk Islam. Itu masih di gereja itu masih ini. Sebetulnya mungkin sudah jalan Allah mungkin membimbing saya tanpa saya sadari. SD, waktu dulu itu saya sekolah di SD itu 2 minggu masuk siang, 2 minggu masuk pagi. Jadi pada waktu sekolah saya SD sekitar kelas 4, 5, 6 itu, kalau sekolah SD saya masuk siang, paginya saya ke madrasah. Jadi saya sering melihat anak-anak mengaji itu saya tertarik. Jadi saya sering melihat dari pintu kelas itu mendengarkan ustadzah itu mengajar. Saya tertarik sampai sama ustadzahnya itu saya dikasih buku untuk belajar membaca baca tulis Al-Quran. Dulu itu sama saya masih ingat alif fathah a, alif kasroi, alif doma'u, aiu itu saya ikut. Jadi waktu SD itu saya belajar itu bakasro gitu, itu saya belajar. Tapi tidak ada pikiran untuk masuk Islam atau, cuma saya kalau mendengar anak-anak mengaji itu rasanya adem gitu. Jadi buku itu saya sembunyikan. Kalau sudah pulang ke rumah saya titipkan teman saya. Jadi dibawa pulang ke teman saya. Jadi 2 minggu saya mesti 2 minggu ke madrasah itu. Lama-lama sama gurunya, ustadzanya itu saya suruh duduk di belakang. Ya pakai baju main itu saya. Jadi kalau dengar orang ngaji itu kayak adem gitu. Tapi setelah SD lulus itu karena teman saya yang biasa saya ikuti. Jadi jalan itu ada 1 kilo dari rumah untuk ke madrasah itu 1 kilo. Tapi nggak ada rasa males dan sebagainya. Pokoknya saya ikut aja udah. Kalau waktu anak main ya ikut main. Waktu anak ngaji ikut mendengarkan saja. Itu mungkin sudah jalan saya dari awal seperti itu. Jadi kalau dengar teman saya ngaji kok seneng ya, kok adem gitu. Jadi awal-awal saya memang belajarnya secara otodidak. Setelah saya masuk Islam, saya bilang ke Pak Tarto ini sudah mulai dekat itu saya masuk Islam. Nah sama Pak Tarto ini justru saya dibimbing. Itu alhamdulillah saya ketemu beliau, ini saya banyak dibimbing.
Enggak, justru saya yang enggak. Kalau sama saya enggak. Justru beliau ini kalau yang kena malah kalau hubungan sama saya. Jadi karena saya diintimidasi, karena saya sudah dekat dengan beliau, saya cerita. Akhirnya karena saya kan disiksa terus sama kakak saya. Akhirnya karena sudah dekat, kakak saya ini dipanggil sama beliau. Saya serius, Pak Tarto ini bilang serius sama adikmu. Kalau ada apa-apa sama saya, ini musuhmu itu aku, bukan dia. Itu dia. Masih ingat saya sudah bekerja beliau waktu itu di Pasuruan. Iya. Menemui kakak saya. Iya, karena cerita banyak ya masalah itu. Jadi saya ya gimana ya, namanya ini perempuan. Kalau saya nggak berani menghadapi seperti itu kan ya kasihan gitu loh. Saya datang ke rumahnya langsung ke kakaknya itu, saya hadapi ya, saya ngomong apa adanya ya. Tapi alhamdulillah setelah itu enggak. Kakak saya malah, oh ya maaf gitu ke Pak Tarto. Enggak, dan nanti kalau saya biar kan ya kasih kalau itu kan bukan musuhnya itu perempuan. Cuma hubungan saya dengan keluarga, kalau keluarga inti saya sih nggak ada istilahnya renggang dan sebagainya, tapi keluarga besar itu yang tidak bisa menerima. Jadi setiap ketemu saya ya itu loh yang murtad datang, domba yang hilang kan gitu, tapi saya diam aja. Jadi dulu itu ada pertemuan keluarga besar dari keluarga saya sudah menikah sama Pak Tarto, saya ingin mendekat pada keluarga saya. Jadi anak-anak saya itu dipanggil, itu loh domba yang apa Bu, itu domba yang hilang gitu. Jadi kalau sudah pertemuan keluarga itu makanan itu kan yang sewu tidak bisa saya makan karena apa ya, ya makanan yang nggak boleh kita makan. Ya. Jadi hanya satu kali karena saya menjaga psikologis anak-anak saya, jadi saya juga nggak ada hubungan ya dengan keluarga itu, sempat putus. Sempat putus. Setelah anak-anak dewasa baru saya ini lagi. Anak-anak sudah ada pemahaman. Tapi alhamdulillah sekarang sudah enggak. Sekarang sudah baik dengan semua keluarga. Alhamdulillah. Saya juga menghormati keluarganya dia. Sempat anak saya yang nomor 2 itu karena adik saya ke sini, anak saya ini diajak ke gereja tanpa sepengetahuan saya sama suami. Cuma waktu saya lewat di depan gereja itu anak saya bilang, Bu, saya pernah ke tempat itu nyanyi-nyanyi katanya gitu. Hah? Kapan? Gitu. Itu sama Om aku diajak. Mungkin secara tidak langsung saya tidak tahu maksudnya. Jadi saya dudukkan adik saya bilang, Pak Tarto bilang lakum dinukum waliyadin, agamamu agamaku, apa agamamu agama. Jadi kamu jangan mengganggu kalau misalnya saya beribadah. Kalau kamu beribadah silahkan. Jadi itu sudah saya sampaikan kepada saudara-saudara, silahkan. Karena saya sudah sampaikan, mereka tetap dengan keyakinannya dan saya jangan mengganggu dengan keyakinan saya. Menghormati. Saling menghormati, itu yang saya sampaikan. Jadi sekarang alhamdulillah. Jadi sekarang alhamdulillah silaturahmi dengan keluarga secara manusia itu terjalin dengan baik. Tapi kalau kita misalnya melakukan ibadah, jangan diganggu. Itu udah kita sampaikan. Dan keluarga-keluarga yang dulunya kalau manggil saya, domba yang hilang, jadi panggilan saya itu domba yang hilang. Sekarang alhamdulillah sudah tidak seperti itu lagi. Sudah bisa menerima, kita tunjukkan bahwa saya benar-benar dengan keyakinan saya. Saya 6 saudara. 6 bersaudara.
6 saudara semuanya, sampai yang meninggal kakak saya perempuan itu yang masuk Islam. Sekarang masih 4 saudara saya semua Nasrani. Ada 2 lagi sambungan. Ya, maksudnya yang bersaudara dengan ibu. Oh ya. Yang dengan ibu saya itu Nasrani semuanya. Jadi ya. Jadi ya hanya saya dari 6 saudara itu. Kalau saya buka hati, baca Alkitab, jangan ada yang ditutupi. Jadi di sana banyak ayat-ayat yang menunjukkan adanya Muhammad. Di sana ada ayat bahwa Yesus itu bukan Tuhan, karena Yesus adalah utusan. Karena di sana ada ayat yang mengatakan bahwa aku ini adalah utusan. Itu. Jadi bacalah dengan cermat, jangan ada yang ditutupi. Itu insya Allah saudara-saudara saya akan menemukan jalan yang terbaik. Itu saya kira itu ya, Kung ya. Ya, yang keduanya ya, mari kita saling menghormati. Ya, tetap saudara ya saudara. Ini kan masalah keyakinan. Masalah keyakinan itu ya kita saling menghormati. Anda ya agamamu agamamu, agamaku agamaku. Nah, saya kira begitu. Tidak boleh saling membenci kan gitu ya. Itu aja lah yang perlu. Karena saya juga sudah pernah mengajak. Sudah pernah diajak. Sudah pernah mengajak kakak saya, adik saya tunjukkan bahwa yang benar itu ini. Tapi mereka sudah mengatakan tidak. Semoga Allah memberikan hidayah. Itu aja. Jadi saya serahkan seperti itu tadi, jalanmu jalanmu, jalanku jalanku. Itu. Kalau yang kakaknya Bunda Nani, yang perempuan itu nomor berapa Bunda Nani? Yang masuk? Nomor 2. Nomor 2. Iya. Oh, kakak yang tadi perempuan. Yang laki, yang pertama tadi keras tadi ya. Iya. Terus yang kedua perempuan. Perempuan, lainnya laki-laki semua. Masuk Islam menjelang meninggal. Sudah menikah. Beliau menikah sama kurang 1 tahun lah. Lakinya Muslim. Suaminya Muslim, ingin dia. Tapi sudah belajar sholat juga. Iya. Tanya sama saya, kakak saya sudah belajar sholat, itu sudah. Alhamdulillah. Awalnya dulu sama Bunda Nani juga kenceng ya maksudnya? Iya, tapi kakak saya ini, kakak perempuan saya ini pendiam. Jadi hanya misalnya buku-buku yang saya pelajari itu diambil. Ini diambil gitu, tidak secara frontal fisik menentang, itu enggak. Jadi apa yang saya pelajari itu diambil, tahu-tahu sudah enggak ada, dibakar atau apa saya enggak tahu. Yang ini apa, rukuh dibuat ngepel. Iya, buat ngepel terus ditaruh di tempat sepatu-sepatu. Saya nangis tuh. Ya, tapi memang kebanyakan jadi lingkungan beliaunya ini dulu cerita, jadi lingkungannya yang dulu Kristen itu ya hampir musuhi semua ini sama beliaunya ini. Iya, hampir. Ya, setiap lewat kafir gitu. Iya, tapi saya cuek, sudah yakin gitu. Jadi setiap saya lewat itu entah teman, hilang semua. Jadi kalau kita masuk Islam itu saudara, teman, sudah ini semua. Tapi alhamdulillah teman-teman saya yang dari Muslim itu, karena saya sering interaksi, saya bertanya dan sebagainya, itu sangat mendukung saya. Saya terima kasih teman-teman saya dari SPG waktu itu.
sampai sekarang itu masih ingat beliau-beliaunya itu. Jadi saya belajar sholat itu pertama itu sama teman saya. Jadi saya tidak malu, jadi ditertawakan sama teman. Jadi kalau sholat itu bawa buku, berdiri ini baca, pakai ruku baca, keras. Ruku ya bukunya dibawa, ruku, sujud tak taruh di ini, dibaca ini, itu belajarnya. Jadi otodidak belajarnya. Cuma terakhir itu ditemani sama teman saya, salah seperti itu. Jadi terus selain itu guru agama saya di sekolah itu memberi surat kepada di Depak itu saya untuk dapat bimbingan. Jadi sudah kelas 3 sekolah guru itu, jadi setiap sore jam 3 itu saya datang ke rumahnya kepala Depak. Saya dibimbing di situ mulai rukun Islam, rukun iman. Kalau sekarang itu seperti pelajaran anak TK itu, saya kalau ingat itu. Jadi belajar itu saja, suruh belajar sholat, kan belum hafal surat-surat, nggak apa-apa, belajarnya dari yang penting niat, ada baca Al-Fatihah, itu saja. Dari situ belajar surat yang terpendek, ditambah suratnya. Jadi misalnya sholat 4 rakaat, suratnya hanya 1. Misalnya surat An-Nas ya, 4 rakaat ini An-Nas semua, karena hafalnya itu. Justru saya belajar surat-surat itu setelah saya punya anak. Jadi anak saya itu kalau ngaji saya antar ke masjid. Jadi saya pura-pura menunggu anak saya. Jadi duduk di pintu gitu. Anak saya kan diajari ngaji. Itu saya duduk sambil ikut menghafalkan surat-surat itu, selain dibimbing sama Pak Tarto. Itu. Sama Pak Tarto di sini juga dipanggilkan guru ngaji ya. Itu. Ya alhamdulillah anak-anak saya sudah ini semua. Dan cita-cita saya waktu itu kan ini ada sampai haji ya. Oh, jadi orang Islam itu, jadi cita-cita saya itu ingin ke Baitullah. Itu jadi orang Islam itu sempurna itu, karena waktu saya belajar pertama tentang Islam itu kalau ingin sempurna adalah, jadi saya cita-cita pergi ke sana. Insya Allah waktu itu ya kesampaian. Alhamdulillah saya di sini memang salah satu penggerak daripada Wadah Mu'alaf di Sulawesi Utara. Sebagaimana diketahui kami memang berorganisasi. Jadi memang bercabang, beranting, sehingga memiliki sampai sekarang kurang lebih 800 anggota, dan banyak sekali masalah yang datang ke kami. Ada yang terusir, ada yang faktor ekonomi, ada yang minta rumah singgah mu'alaf. Nah, kami di sini memang belum ada itu. Jadi kami mohon harapannya, dengan adanya tanah yang 700 sampai 800 itu kita bisa bangunkan 3 lantai. Insya Allah. Dan itu bisa menampung mereka semua. Dan ini akan jadi pusat mu'alaf ya Bunda ya. Iya, insya Allah harapan kami di sini ada pemerhati dari manapun berada untuk mendirikan pusat sentral para mu'alaf di sini, dan lain sebagainya, pondok pesantren atau apalah seperti itu, minimal pondok pesantren sentral mu'alaf di Kota Manado. Ya, seperti itu. Baik. Ya, bagi saudara seiman dimanapun berada, insya Allah kami di Sulawesi Utara membutuhkan banyak uluran tangan daripada seluruh sahabat donatur dimanapun berada. Mohon dukung pergerakan kami di sini. Kami adalah wadah penggerak sukarelawan dari Ayah Sofia, yang alhamdulillah sampai detik ini sangat aktif bergerak di 15 kabupaten kota yang berada. Masya Allah. Dan kami sudah memiliki 7 kabupaten kota bernaung di Sulawesi Utara, dan banyak sekali problem yang saya hadapi di sini. Oleh karenanya memang butuh uluran daripada sahabat setia muslimin muslimat dimanapun berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innalladzina amanu walladzina hajaru wa